Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Alhamdulillah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada taraf. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang panutan alam semesta, yang berakhlak dengan kitabullah. Saudaraku yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menganggap kenyang sebagai tujuan utama dari makan. Kita bekerja keras mencari rezeki, kemudian kita membeli makanan yang enak, dan ketika selesai menyantapnya hingga perut penuh, kita merasa puas, merasa nyaman, bahkan kadang merasa itulah puncak kenikmatan dunia. Tidak jarang, banyak orang yang menjadikan rasa kenyang sebagai tanda kesejahteraan hidup. Namun, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan peringatan mendalam. Beliau menjelaskan bahwa kenyang yang berlebihan bukanlah sekadar soal perut penuh, melainkan gerbang dari banyak bahaya yang dapat merusak hati, melemahkan iman, dan menjauhkan manusia dari Allah Ta'ala. Apa yang kita kira nikmat ternyata bisa menjadi bencana tersembunyi. Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada 7 bahaya besar yang lahir dari kebiasaan terlalu kenyang. Bahaya ini bukan hanya persoalan kesehatan fisik, tapi juga persoalan ruhani, akhlak, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Di zaman sekarang, di mana makanan melimpah dan gaya hidup modern membuat manusia mudah tergoda dengan berbagai santapan, peringatan ini terasa semakin relevan. Mari kita menelusuri satu persatu bahaya itu, agar kita bisa menjadikan makan sebagai sarana ibadah, bukan jebakan hawa nafsu. Bahaya pertama, kenyang memperkeras hati. Hati manusia ibarat cermin. Jika dijaga dengan baik, ia akan memantulkan cahaya kebenaran dan mampu menangkap sinar hidayah dari Allah. Tetapi jika hati tertutup oleh kotoran syahwat, ia akan buram, bahkan menjadi keras hingga tak lagi mampu menerima nasihat. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa kenyang yang berlebihan membuat hati keras. Orang yang terlalu sering memuaskan perutnya akan kehilangan kelembutan batin. Ia sulit tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran, tidak mudah menangis dalam doa, dan jarang merasa khusyuk dalam ibadah. Mari kita perhatikan kehidupan sehari-hari. Pernahkah kita merasakan bahwa setelah makan terlalu banyak, salat kita menjadi berat? Bacaan terasa cepat, hati tidak hadir, bahkan rasa malas meliputi tubuh. Itu adalah salah satu tanda bahwa hati mulai tertutup oleh kepuasan syahwat perut. Kerasnya hati akibat kenyang bisa terlihat dari sikap sehari-hari. Seseorang menjadi mudah lalai, sulit diingatkan, bahkan kurang peka terhadap penderitaan orang lain. Hatinya sibuk dengan kepuasan pribadi, hingga tidak punya ruang untuk merasakan kelembutan kasih sayang. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian banyak makan, karena dengan banyak makan hati akan menjadi keras, dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras." Hadis ini sejalan dengan peringatan Al-Ghazali, bahwa kenyang bisa menjadi dinding antara hamba dengan Rabb-Nya. Bahaya kedua, kenyang melemahkan ketaatan. Setelah kenyang, tubuh biasanya terasa berat. Kantuk datang, gerakan menjadi lamban, dan semangat ibadah menurun. Betapa banyak orang yang berniat salat malam, tetapi batal karena terlalu kenyang di waktu makan malam. Betapa banyak yang ingin membaca Al-Quran, namun akhirnya tertidur karena perut penuh. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kenyang berlebihan menjadikan manusia malas beribadah. Perut yang penuh menarik energi ke dalam pencernaan, sementara hati kehilangan cahaya kehusyukan. Maka tidak heran jika seseorang yang terlalu kenyang lebih senang tidur panjang daripada mengisi malamnya dengan doa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat contohnya ketika bulan Ramadan. Saat berbuka puasa dengan sederhana, seseorang masih kuat melaksanakan tarawih dan tahajud. Tetapi ketika berbuka dengan berlebihan, tarawih terasa berat, tahajud pun hilang. Kenyang tidak hanya melemahkan salat, tetapi juga ibadah lain.
Zikir menjadi berat, tilawah terasa membosankan, bahkan amal-amal kecil seperti tersenyum atau membantu orang lain pun enggan dilakukan karena tubuh diliputi rasa malas. Allah tidak melarang kita makan, tetapi Rasulullah memberi tuntunan. Tidak ada wadah yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika ia harus makan lebih banyak, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini bukan sekadar etika, tapi rahasia agar ibadah tetap ringan dan hati tetap hidup. Bahaya ketiga, kenyang menumbuhkan syahwat. Syahwat manusia tidak pernah berdiri sendiri. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa syahwat perut adalah gerbang bagi syahwat yang lain. Jika perut dipenuhi terus-menerus, maka pintu syahwat kemaluan, cinta dunia, dan keinginan-keinginan rendah akan terbuka lebar. Orang yang terlalu kenyang biasanya mudah terjerumus pada syahwat yang lain. Ia terdorong mencari kesenangan tambahan, karena nafsu tidak pernah puas. Hari ini ia kenyang dengan makanan, esok ia mencari hiburan, lalu ingin dipuji, lalu ingin dihormati. Semua berawal dari perut yang dimanjakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat fenomena ini dengan jelas. Ketika perut kenyang, pikiran manusia sering mencari pelampiasan lain, menonton berlebihan, berbicara sia-sia, atau bahkan jatuh pada dosa-dosa besar. Seolah-olah perut yang kenyang mengundang pintu-pintu maksiat. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa lapar bukan sekadar ujian fisik, tetapi sarana untuk mengendalikan syahwat. Nabi dan para sahabat terbiasa hidup sederhana, bahkan sering lapar. Itu bukan karena mereka tidak mampu makan enak, melainkan karena mereka tahu lapar menjaga hati tetap bersih dan syahwat tetap terkendali. Saudaraku, 3 bahaya pertama dari kenyang yang dijelaskan Al-Ghazali sudah cukup membuat kita berhati-hati. Kenyang dapat 1. Mengeraskan hati hingga jauh dari Allah. 2. Melemahkan ibadah sehingga salat, zikir, dan amal ketaatan menjadi berat. 3. Membuka pintu syahwat lain, menjadikan manusia budak nafsunya. Bahaya keempat, kenyang memperkuat nafsu amarah. Saudaraku yang berbahagia, selain menumbuhkan syahwat, kenyang juga punya bahaya lain yang tak kalah berbahaya, yaitu memperkuat nafsu amarah. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa perut yang selalu dipenuhi akan menyalakan api hawa nafsu. Bukan hanya syahwat syar'i seperti syahwat makan atau syahwat kemaluan, tetapi juga syahwat emosional yang mendorong amarah, sombong, dan keras kepala. Perhatikanlah, betapa sering orang yang terlalu kenyang lebih mudah tersulut emosinya. Kenyang membuat tubuh merasa kuat, seolah penuh tenaga, tetapi tenaga itu tidak diarahkan untuk kebaikan, melainkan untuk memuaskan ego. Hati yang keras karena kenyang bertemu dengan tubuh yang penuh tenaga, maka lahirlah amarah. Rasulullah pernah bersabda, musuh yang paling besar bagi manusia adalah hawa nafsunya yang berada di antara kedua lambungnya. Hawa nafsu itu menguat seiring dengan terpenuhinya syahwat perut. Ketika lapar, manusia cenderung rendah hati, tenang, dan sadar akan kelemahan dirinya. Tetapi ketika kenyang, ia merasa kuat, lupa diri, bahkan mudah memandang rendah orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat contohnya. Seseorang yang baru selesai makan besar, lalu diganggu sedikit saja, bisa cepat marah. Anak kecil yang dimanja dengan makanan sering tumbuh dengan sifat keras kepala. Bahkan masyarakat yang hidup dalam kemewahan berlebihan seringkali lebih mudah terjerumus pada konflik, karena hawa nafsu mereka tidak terkendali. Imam Al-Ghazali ingin mengingatkan kita bahwa lapar bukan sekadar keadaan fisik, tetapi benteng spiritual. Dengan lapar, amarah bisa lebih terkendali, hati lebih mudah tunduk, dan jiwa lebih tenang. Bahaya kelima, kenyang menyuburkan tidur berlebihan.
Bahaya lain yang lahir dari kenyang adalah kecenderungan untuk banyak tidur. Perut yang penuh membuat tubuh terasa berat, mata mengantuk, dan akal tidak lagi tajam. Akhirnya waktu habis hanya untuk tidur panjang. Tidur yang cukup memang nikmat dan dibutuhkan tubuh. Namun tidur berlebihan adalah racun bagi kehidupan. Ia mencuri kesempatan beramal, melemahkan akal, dan menjauhkan manusia dari zikir kepada Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa kenyang adalah pintu bagi panjang tidur. Orang yang kenyang akan sulit bangun malam, sulit salat tahajud, bahkan salat subuh pun kadang terlewat. Kita bisa merasakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kita mencoba bangun malam setelah makan berlebihan? Betapa berat rasanya. Kepala terasa penuh, tubuh lemas, dan niat ibadah pun terkalahkan oleh kantuk. Rasulullah dan para sahabat tidak terbiasa tidur panjang. Bahkan dalam riwayat disebutkan, Rasulullah tidur hanya secukupnya, lalu bangun untuk bermunajat di malam hari. Salah satu rahasia kekuatan beliau adalah hidup sederhana dalam makan. Dengan perut yang tidak terlalu penuh, badan lebih ringan, dan hati lebih mudah untuk bangun beribadah. Saudaraku, tidur panjang akibat kenyang juga merugikan kehidupan dunia. Betapa banyak pekerjaan yang tertunda, kesempatan belajar hilang, bahkan waktu berharga bersama keluarga terlewat hanya karena tubuh sibuk tidur. Kenyang menjadikan hidup kehilangan kualitas, karena waktu yang seharusnya produktif larut dalam mimpi. Bahaya keenam, kenyang membuka pintu penyakit fisik. Selain merusak hati dan akhlak, kenyang juga berdampak langsung pada tubuh. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa perut yang selalu dipenuhi makanan akan mudah mendatangkan berbagai penyakit. Dalam ilmu kesehatan modern pun sudah terbukti, makan berlebihan menjadi sumber banyak masalah, obesitas, kolesterol, diabetes, tekanan darah tinggi, hingga penyakit jantung. Semua itu berawal dari perut yang tidak pernah dijaga. Rasulullah sudah mengingatkan jauh sebelum sains modern menemukan fakta ini. Beliau bersabda, perut adalah sumber penyakit, dan menjaga pola makan adalah pokok dari pengobatan. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sudah menekankan pentingnya mengatur makan. Kenyang yang berlebihan adalah pintu penyakit, sementara makan secukupnya adalah kunci kesehatan. Mari kita renungkan, betapa banyak orang yang menghabiskan harta untuk makanan berlebihan, lalu pada akhirnya menghabiskan harta lagi untuk berobat karena sakit akibat makanan itu sendiri. Semua itu bisa dicegah jika manusia mau mengendalikan perutnya. Imam Al-Ghazali mengingatkan, tubuh adalah amanah dari Allah. Kita diperintahkan untuk menjaganya agar tetap kuat untuk beribadah. Tetapi jika tubuh dilemahkan oleh kenyang, bagaimana bisa kita menunaikan amanah ibadah dengan baik? Bahaya ketujuh, kenyang melahirkan kelalaian dan panjang angan-angan. Bahaya terakhir dari kenyang adalah melahirkan kelalaian. Perut yang penuh membuat hati lalai dari mengingat Allah, sementara pikiran melayang-layang pada angan-angan duniawi. Orang yang kenyang cenderung lupa pada mati. Ia sibuk menikmati dunia, bermimpi panjang, seakan-akan hidup ini akan terus ada. Padahal kematian bisa datang kapan saja, bahkan saat perut masih penuh dengan makanan. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kenyang memperpanjang angan-angan, dan panjang angan-angan adalah penyakit hati yang berbahaya. Seseorang menunda taubat, menunda amal baik, karena merasa masih ada banyak waktu. Padahal itu hanyalah ilusi yang menipu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat contohnya. Betapa banyak orang berkata, nanti saja aku ibadah sungguh-sungguh, sekarang waktunya bersenang-senang. Atau berkata, kalau sudah tua baru aku perbanyak taubat. Semua itu adalah akibat dari hati yang lalai karena kenyang. Rasulullah mengajarkan doa indah yang seakan menjadi obat bagi penyakit ini. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami, dan jangan Engkau jadikan dunia sebagai batas ilmu kami.
Doa ini menunjukkan bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bukan tujuan akhir. Namun kenyang sering kali menipu, membuat manusia merasa dunia ini segalanya, hingga lupa mempersiapkan bekal untuk akhirat. Saudaraku yang mulia, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang 7 bahaya kenyang yang disebutkan Imam Al-Ghazali. 1. Kenyang mengeraskan hati. 2. Kenyang melemahkan ibadah. 3. Kenyang menumbuhkan syahwat. 4. Kenyang memperkuat amarah. 5. Kenyang menyuburkan tidur berlebihan. 6. Kenyang membuka pintu penyakit. 7. Kenyang melahirkan kelalaian dan panjang angan-angan. Kenyang dalam kehidupan modern, cermin bahaya yang nyata. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita menengok kehidupan manusia di zaman modern, kita akan menemukan betapa peringatan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin seakan menjadi nubuah akhlak yang terbukti nyata. Hari ini, manusia hidup dalam era kelimpahan. Makanan ada di mana-mana, dari pasar tradisional hingga restoran mewah, dari warung kaki lima hingga makanan cepat saji yang hadir di setiap sudut kota. Bahkan tanpa keluar rumah, makanan bisa datang melalui layanan pesan antar. Di tengah kelimpahan ini, muncul fenomena yang persis seperti yang digambarkan Al-Ghazali, manusia semakin sulit mengendalikan perutnya. Makan bukan lagi sekadar kebutuhan untuk hidup, melainkan hiburan, gaya hidup, bahkan simbol status sosial. Dampaknya sangat jelas. Banyak orang kehilangan kehusyukan dalam ibadah karena terbiasa makan berlebihan. Penyakit modern seperti obesitas, hipertensi, dan diabetes merebak di kalangan masyarakat. Syahwat dunia semakin sulit dibendung, karena pintu perut yang terbuka lebar. Apa yang dianggap nikmat ternyata menjadi jebakan halus. Inilah yang dimaksud Al-Ghazali, bahwa kenyang tidak hanya berbahaya bagi tubuh, tetapi juga berbahaya bagi iman dan kehidupan spiritual. Kisah ulama, menjaga lapar untuk menjaga hati. Para ulama dan orang-orang saleh terdahulu telah mencontohkan bagaimana lapar dipelihara bukan karena tidak mampu makan, tetapi karena ingin menjaga hati tetap hidup. 1. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad dikenal hidup sangat sederhana. Beliau pernah ditawari makanan yang berlimpah oleh seorang dermawan, tetapi beliau hanya mengambil secukupnya. Ketika ditanya mengapa tidak makan banyak, beliau menjawab, "Aku tidak ingin perutku menghalangi mataku dari menangis karena takut kepada Allah." Ini menunjukkan bahwa kenyang memang bisa menutup pintu air mata keikhlasan. 2. Kisah Hasan al-Basri. Hasan al-Basri adalah seorang ulama besar yang dikenal dengan ketajaman nasihatnya. Beliau pernah berkata, "Janganlah kalian makan terlalu banyak, sebab jika kalian kenyang, tubuh kalian akan tidur, hati kalian akan menjadi keras, dan kalian akan malas beribadah." Perkataan ini sejalan dengan nasihat Al-Ghazali, bahwa kenyang adalah penghalang terbesar bagi semangat ibadah. 3. Kisah Rasulullah. Tidak ada teladan yang lebih indah daripada Rasulullah. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau sering lapar, bahkan pernah mengganjal perutnya dengan batu karena tidak ada makanan. Tetapi yang menarik, meski makanan ada, beliau tetap memilih sederhana. Aisyah radhiyallahu anha berkata, keluarga Muhammad tidak pernah kenyang makan roti gandum selama 2 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Ini bukan karena beliau tidak bisa, tetapi karena beliau memilih hidup sederhana untuk menjaga hati tetap dekat dengan Allah. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita turunkan nasihat ini ke kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana bahaya kenyang terlihat jelas dalam aktivitas harian. 1. Dalam ibadah harian, seseorang yang makan terlalu banyak saat malam, akan sulit bangun salat tahajud. Saat subuh, ia berat bangun, bahkan kadang tertinggal salat berjamaah. Salatnya pun sering terburu-buru karena tubuh tidak nyaman akibat kekenyangan. 2. Dalam dunia pendidikan,
Anak-anak yang terlalu dimanjakan dengan makanan sering tumbuh dengan sifat malas dan sulit disiplin. Mereka lebih suka tidur atau bermain daripada belajar. Sebaliknya, anak-anak yang terbiasa sederhana lebih mudah diajak berjuang, lebih tahan banting, dan lebih disiplin. 3. Dalam lingkungan sosial, orang yang kenyang sering lupa berbagi. Ia sibuk dengan kepuasan dirinya sendiri. Sementara orang yang terbiasa lapar lebih peka terhadap penderitaan sesama, karena ia tahu rasanya kekurangan. 4. Dalam dunia kerja, pekerja yang terlalu kenyang cenderung mengantuk, malas, dan kurang produktif. Tetapi ketika makan secukupnya, ia lebih fokus, energi, dan bisa bekerja dengan semangat. Mengapa lapar justru menjadi jalan para nabi? Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa lapar adalah jalan para nabi dan orang-orang saleh. Mengapa demikian? Karena lapar menjadikan hati lembut, jiwa rendah hati, dan tubuh ringan untuk beribadah. Nabi Musa, alaihi salam berpuasa 40 hari sebelum menerima wahyu. Nabi Isa, alaihi salam terbiasa hidup sederhana, bahkan tanpa rumah dan tanpa banyak bekal. Nabi Muhammad sendiri sering menahan lapar, tetapi justru dari sana lahir kekuatan rohani yang luar biasa. Semua ini menunjukkan bahwa lapar bukan sekadar ujian fisik, melainkan pintu menuju cahaya hati. Saudaraku, dari sini kita belajar bahwa kenyang bukan sekadar kondisi fisik, tetapi ujian spiritual. Bahayanya nyata dalam kehidupan modern, dan para ulama telah memberi teladan dengan menjaga lapar. Jika kita ingin hati lembut, ibadah ringan, dan hidup penuh berkah, maka kita harus belajar menahan diri dari kenyang. Bukan berarti tidak makan sama sekali, tetapi makan secukupnya, sebagaimana tuntunan Rasulullah. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, hikmah dan lapar, sepertiga cahaya hati yang tersembunyi. Saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa lapar bukan sekadar kekurangan makanan, melainkan sarana pendidikan jiwa. Justru dengan lapar, manusia menemukan banyak hikmah yang tersembunyi. Mari kita renungkan beberapa hikmah lapar. 1. Lapar menjadikan hati lembut. Hati yang lembut mudah tersentuh oleh nasihat, mudah menangis dalam doa, dan mudah merasakan kehadiran Allah. Sementara hati yang kenyang cenderung keras, sulit diingatkan, dan jarang merasa khusyuk. 2. Lapar membuka pintu khusyuk dalam ibadah. Orang yang lapar cenderung lebih khusyuk dalam salat dan zikir, karena tubuhnya ringan dan pikirannya jernih. Rasa lapar menjadi pengingat bahwa ia hanyalah hamba yang lemah, bergantung sepenuhnya kepada Allah. 3. Lapar menumbuhkan empati kepada sesama. Orang yang sering lapar lebih mudah merasakan penderitaan orang miskin. Ia tahu bagaimana rasanya menahan perut kosong, sehingga hatinya terdorong untuk berbagi dan peduli. 4. Lapar mengendalikan syahwat. Dengan lapar, syahwat lain ikut terkendali. Nafsu yang biasanya liar menjadi tenang, karena akar syahwat berasal dari perut. 5. Lapar membawa kesederhanaan. Lapar melatih manusia untuk tidak serakah terhadap dunia. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada makanan melimpah, melainkan pada hati yang qanaah. Strategi praktis menghindari bahaya kenyang. Imam Al-Ghazali tidak hanya memberi peringatan, tetapi juga memberi jalan praktis agar kita bisa menjaga diri dari bahaya kenyang. Berikut beberapa langkah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Makan dengan niat ibadah. Sebelum makan, niatkan dalam hati bahwa makan ini bukan sekadar memuaskan perut, melainkan untuk menjaga tubuh agar kuat beribadah kepada Allah. Dengan niat ini, kita akan lebih mudah menahan diri dari berlebihan. 2. Mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah memberi panduan jelas, isi perut hanya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napas. Panduan ini jika dipraktikkan akan menjaga tubuh tetap sehat dan hati tetap hidup. 3.
berhenti sebelum kenyang. Dalam hadis disebutkan, kami adalah kaum yang tidak makan hingga lapar, dan jika makan tidak sampai kenyang. Menghentikan makan sebelum kenyang adalah latihan spiritual sekaligus menjaga kesehatan. 4. Membiasakan puasa sunnah. Puasa adalah sarana terbaik untuk melatih lapar. Dengan puasa Senin Kamis atau puasa Daud, kita melatih diri agar tidak selalu mengikuti hawa nafsu perut. 5. Mengurangi ragam makanan. Semakin banyak jenis makanan di meja, semakin besar kemungkinan kita makan berlebihan. Biasakan sederhana, cukup 1 atau 2 lauk, sehingga makan lebih terkontrol. 6. Mengingat akibat kenyang. Setiap kali ingin berlebihan, ingatlah 7 bahaya kenyang yang dijelaskan Al-Ghazali: keras hati, malas ibadah, syahwat, amarah, tidur, penyakit, dan kelalaian. Ingatan ini akan menjadi rem bagi nafsu perut. Penerapan ajaran Al-Ghazali dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran ini bukan hanya teori, melainkan sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini. Mari kita lihat penerapannya. 1. Dalam keluarga, ajarkan anak untuk makan secukupnya, tidak berlebihan. Biasakan bersyukur dengan makanan sederhana. Didik keluarga agar tidak menjadikan makanan sebagai pusat kebahagiaan. 2. Dalam pendidikan, pesantren atau lembaga pendidikan bisa menanamkan disiplin makan sederhana. Murid-murid bisa belajar bahwa menahan lapar adalah latihan kesabaran dan ketangguhan. 3. Dalam lingkungan sosial, jika masyarakat terbiasa sederhana dalam makan, maka sisa makanan bisa berkurang. Dengan begitu, lebih banyak rezeki bisa dibagikan kepada fakir miskin. 4. Dalam kehidupan pribadi, latih diri dengan puasa sunnah untuk mengendalikan perut. Jaga pola makan agar tidak berlebihan. Ingat selalu bahwa makan hanyalah sarana, bukan tujuan hidup. Makan sebagai jalan menuju Allah. Saudaraku, makan sebenarnya adalah ibadah jika dilakukan dengan benar. Ketika kita menahan diri dari kenyang, kita sedang melawan hawa nafsu. Ketika kita makan secukupnya, kita sedang menjaga amanah tubuh dari Allah. Imam Al-Ghazali ingin kita menyadari bahwa perut adalah pintu syahwat, dan siapa yang mampu menjaganya, ia akan mampu menjaga seluruh anggota tubuh. Sebaliknya, siapa yang kalah oleh perut, maka ia akan kalah oleh syahwat yang lain. Maka, jangan biarkan perut menjadi penguasa hidup kita. Jadikanlah ia sekadar pelayan bagi ibadah, agar hidup kita selalu terarah menuju Allah Ta'ala. Dari sini kita telah melihat hikmah lapar, strategi praktis menghindari bahaya kenyang, dan bagaimana ajaran Al-Ghazali bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenyang menyebabkan kekerasan hati. Sahabat yang dirahmati Allah. Dalam perjalanan spiritual seorang hamba, hati adalah pusat segala amal. Ia ibarat raja, sementara anggota tubuh hanyalah prajurit yang tunduk pada perintahnya. Bila hati hidup, bersih, dan lembut, maka segala amal menjadi indah dan terarah. Sebaliknya, bila hati keras, beku, dan tertutup, maka amal akan kehilangan ruhnya. Dan salah satu faktor terbesar yang membuat hati menjadi keras adalah kenyang yang berlebihan. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa kenyang membuat hati kehilangan kelembutan dan rasa takut kepada Allah. Hati yang semestinya menjadi wadah untuk cahaya iman dan kebeningan zikir, berubah menjadi keras seperti batu yang tak bisa ditembus oleh cahaya hidayah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi." Quran Surat Al-Baqarah 74. Ayat ini memang berbicara tentang Bani Israel, tetapi pesan yang terkandung berlaku untuk kita semua. Salah satu sebab hati mengeras adalah karena terlalu sibuk dengan dunia, salah satunya dengan makan berlebihan hingga lalai dari mengingat Allah. Gambaran hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang tidak lagi tersentuh oleh nasihat, tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah, dan tidak merasakan manisnya ibadah.
Betapa banyak orang yang salat tetapi tidak menghadirkan kehusyukan, membaca Al-Quran tetapi tidak merasakan getaran iman, mendengar nasihat tetapi tetap keras kepala. Salah satu penyebab besar keadaan ini adalah perut yang terlalu sering penuh. Kenyang membuat seseorang malas berzikir, berat untuk bangun malam, dan sulit meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian memperbanyak makan, karena memperbanyak makan akan memperberat badan, mengeraskan hati, melemahkan semangat, membuat kantuk, dan melemahkan seseorang untuk beribadah." Hadis riwayat Abu Nuaim. Kisah para salaf tentang lapar dan lembutnya hati. Banyak ulama salaf yang menekankan bahwa lapar membawa kelembutan hati. Dikisahkan bahwa Ibrahim bin Adam, seorang ahli ibadah, pernah berkata, "Barang siapa lapar, maka hatinya akan lembut, pikirannya jernih, dan perasaannya bening. Tetapi barang siapa kenyang, maka hatinya akan keras, pikirannya tertutup, dan perasaannya tumpul." Begitu pula Hasan al-Basri berkata, "Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi seorang mukmin daripada kenyang, karena kenyang menutup pintu kebaikan. Kenyang membuat hati tertutup, sementara lapar yang wajar justru menjadi kunci terbukanya hati untuk zikir dan tadabur." Dampak kenyang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita, kekerasan hati akibat kenyang bisa terlihat dalam banyak hal. Misalnya, 1. Sulit menangis dalam doa. Banyak orang mengeluhkan sulitnya menangis ketika berdoa. Padahal air mata adalah tanda hati yang lembut. Salah satu sebabnya adalah perut yang jarang kosong. 2. Tidak tersentuh oleh nasihat. Nasihat yang indah seringkali hanya lewat begitu saja, tanpa meninggalkan bekas. Itu karena hati sudah keras, tertutup oleh kerak kenyang dan syahwat. 3. Kehilangan rasa takut kepada Allah. Orang yang sering kenyang akan lebih mudah mengikuti hawa nafsu. Rasa takutnya kepada Allah melemah, sebab hati tidak lagi peka terhadap dosa. 4. Hilangnya kenikmatan ibadah. Salat terasa berat, tilawah menjadi hambar, zikir tidak menenangkan. Itu tanda bahwa hati kehilangan kelembutannya. Bayangkan, bila hati keras, bagaimana seorang hamba bisa dekat dengan Allah? Bagaimana ia bisa merasakan manisnya iman? Bukankah Rasulullah bersabda, "Dalam tubuh manusia ada segumpal daging, bila ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya, bila ia rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya." Itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila perut selalu penuh, hati sulit untuk baik. Dan bila hati sudah keras, amal-amal yang kita lakukan akan kehilangan sinarnya. Maka dari itu, mari kita menjaga diri dari kenyang berlebihan agar hati kita tetap lembut. Biarlah lapar sesekali mengetuk perut kita, sebab lapar bukanlah musibah, melainkan jalan menuju kebeningan jiwa. Sebaliknya, kenyang yang berlebihan adalah bencana yang membuat hati menjadi keras, kering, dan gersang dari zikir. Kenyang menyebabkan malas beribadah. Sahabat yang dimuliakan Allah. Setelah kita memahami bahwa kenyang bisa menimbulkan syahwat, menghilangkan semangat ibadah, membawa kantuk, hingga mengeraskan hati, maka bahaya berikutnya adalah kenyang menyebabkan malas dalam beribadah. Perut yang penuh tidak hanya membebani tubuh, tetapi juga menumpulkan jiwa. Tubuh yang mestinya ringan untuk bergerak dalam ketaatan, berubah menjadi berat, malas, dan lamban. Dalil dari hadits Nabi. Rasulullah pernah memberikan nasihat yang sangat mendalam. Tidak ada bejana yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika ia harus mengisi perutnya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadits ini bukan hanya pedoman kesehatan, tetapi juga pedoman spiritual. Bila perut penuh, maka ruang untuk bergerak dalam ibadah menjadi sempit, nafas sesak, tubuh berat, pikiran lesu.
Inilah yang membuat seseorang menjadi malas. Wujud malas beribadah karena kenyang. 1. Berat untuk salat. Seseorang yang kenyang cenderung menunda salat. Ia merasa malas untuk bangkit dari tempat duduknya. Salat yang seharusnya dilakukan dengan khusyuk, dilakukan dengan terburu-buru hanya agar kewajiban gugur. 2. Sulit bangun malam. Tahajud adalah ibadah yang mulia. Tetapi orang yang perutnya penuh akan sulit terbangun. Bahkan jika terbangun, tubuhnya terasa berat, matanya sulit terbuka, dan pikirannya kusut. 3. Enggan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran membutuhkan ketenangan hati dan kejernihan pikiran. Namun, ketika perut kenyang, otak lebih sibuk mencerna makanan. Akibatnya, seseorang merasa bosan, tidak sabar, dan akhirnya meninggalkan bacaan Al-Quran. 4. Kurang semangat dalam zikir dan doa. Kenyang membuat tubuh ingin istirahat. Zikir pun terasa berat, doa terasa kering, dan hati tidak bisa khusyuk. Kisah dari ulama salaf. Imam Al-Ghazali menukil banyak perkataan ulama terdahulu tentang kaitan antara kenyang dan malas beribadah. Di antaranya, Yahya bin Muaz berkata, dua hal yang mematikan hati, terlalu banyak tidur dan terlalu banyak makan. Al-Fudail bin Iyad juga menasihati, barang siapa mampu mengendalikan perutnya, maka ia mampu mengendalikan agamanya. Dan barang siapa mampu mengendalikan rasa laparnya, maka ia mampu mengendalikan akhlaknya. Kenyang membuat tubuh lemah dalam taat, sementara lapar yang proporsional justru membangkitkan semangat beribadah. Gambaran dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bayangkan kehidupan kita sehari-hari. Seusai makan besar, tubuh terasa malas. Niat untuk membaca Al-Quran ditunda karena ingin rebahan. Seusai berbuka puasa, banyak orang lebih memilih bersandar atau menonton hiburan ketimbang bergegas untuk salat tarawih. Seusai pesta makanan, tubuh begitu berat sehingga untuk sekadar berzikir pun terasa sulit. Itu semua bukti nyata bahwa kenyang bisa menjadi penghalang besar untuk mendekat kepada Allah. Lapar membawa ringannya ibadah. Sebaliknya, perut yang tidak penuh justru membawa ketenangan dan kelincahan. Rasulullah dan para sahabat seringkali lapar, tetapi justru dengan lapar itu mereka ringan melakukan salat malam, kuat dalam jihad, dan giat dalam menuntut ilmu. Lapar yang wajar bukanlah kelemahan, melainkan sumber kekuatan. Sebab dengan lapar, tubuh ringan, hati bersih, dan ibadah terasa nikmat. Bayangkan, jika setiap kali selesai makan kita menjadi malas, maka berapa banyak kesempatan ibadah yang hilang dalam hidup kita. Berapa banyak malam yang terlewat tanpa tahajud. Berapa banyak salat yang dilakukan tanpa kehusyukan. Semua itu karena kita terlalu memanjakan perut. Imam Al-Ghazali dengan sangat tegas menasihati kita. Janganlah engkau banyak makan, karena banyak makan akan menimbulkan banyak minum, banyak tidur, banyak kehilangan waktu, dan banyak kerugian dalam agama. Maka sahabatku, mari kita jaga perut kita. Jangan sampai kenyang membuat kita malas untuk mendekat kepada Allah. Lebih baik lapar yang membawa kita pada kehusyukan ibadah, daripada kenyang yang menyeret kita pada kemalasan. Kenyang memperkuat syahwat dan dorongan maksiat. Sahabat yang dirahmati Allah, bahaya terbesar dan paling berbahaya dari kenyang adalah ia menjadi bahan bakar syahwat. Perut yang penuh melahirkan gairah yang berlebihan, mendorong seseorang untuk mengikuti hawa nafsu, dan membuka pintu maksiat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa perut adalah sumber syahwat. Bila perut dipenuhi, maka syahwat seksual, syahwat bicara, syahwat tidur, bahkan syahwat terhadap harta dan kedudukan ikut bangkit. Perut adalah pintu awal, ketika ia tidak terkendali, seluruh syahwat lainnya akan sulit dikendalikan. Dalil dari hadits Nabi, Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Sebab itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan."
Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa menahan lapar melalui puasa adalah cara untuk meredam syahwat. Jika lapar bisa menundukkan syahwat, maka kenyang justru sebaliknya, ia membangkitkan syahwat, menyalakan api hawa nafsu, dan mendorong seseorang untuk mendekati perbuatan haram. Wujud bahaya kenyang terhadap syahwat. 1. Syahwat pandangan. Ketika kenyang, nafsu memuncak. Mata sulit menahan pandangan, mudah melirik yang haram, karena dorongan dari dalam begitu kuat. 2. Syahwat ucapan. Perut penuh membuat lidah lebih mudah tergelincir. Orang yang kenyang lebih suka berbicara sia-sia, bergosip, atau tertawa berlebihan, karena hatinya jauh dari kehusyukan. 3. Syahwat-syahwat seksual. Kenyang memperkuat syahwat seksual hingga sulit dikendalikan. Akibatnya, banyak orang terjerumus dalam zina mata, zina telinga, hingga zina yang nyata. 4. Syahwat tidur. Perut penuh membuat tubuh lebih ingin tidur panjang. Padahal tidur berlebihan adalah pintu kelalaian. 5. Syahwat harta dan dunia. Kenyang membuat seseorang ingin mempertahankan gaya hidup berlebihan, mengejar makanan lezat, dan pada akhirnya menguatkan ketamakan terhadap dunia. Kisah para salaf tentang kenyang dan syahwat. Banyak ulama terdahulu yang menegaskan kaitan erat antara perut dan syahwat. Ibrahim bin Adam berkata, barang siapa mampu mengalahkan perutnya, maka ia akan mampu mengalahkan syahwat lainnya. Tetapi barang siapa dikuasai perutnya, maka ia akan dikuasai syahwatnya. Sahal bin Abdullah at-Tustari berkata, 3 hal yang mengeraskan hati, banyak makan, banyak bicara, dan banyak tidur. Mereka memahami bahwa syahwat tidak akan bisa dikendalikan bila perut selalu penuh. Gambaran kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, bahaya ini sangat jelas. Anak muda yang terlalu sering kenyang, cenderung sulit menundukkan pandangan. Orang dewasa yang selalu memanjakan perutnya, sering kali mudah tergoda oleh kesenangan dunia. Bahkan banyak kasus maksiat terjadi setelah seseorang dalam keadaan kenyang dan santai, karena syahwatnya bangkit dan tidak terkendali. Lapar sebagai perisai syahwat. Sebaliknya, lapar adalah perisai. Puasa menahan seseorang dari godaan syahwat. Dengan lapar, pandangan lebih mudah ditundukkan, pikiran lebih jernih, hati lebih tenang, dan tubuh lebih ringan dalam ibadah. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa lapar bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menyehatkan jiwa. Ia menjaga seseorang dari jebakan hawa nafsu, yang sering kali menjadi pintu masuk setan dalam menjerumuskan manusia. Bayangkanlah, jika kita tidak bisa mengendalikan perut, bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan syahwat lainnya? Perut adalah gerbang, dan syahwat lainnya adalah pasukan yang keluar darinya. Menjaga perut berarti menjaga seluruh anggota tubuh. Maka, wahai sahabat, jangan biarkan kenyang mengendalikan hidup kita. Sedikit lapar akan menjaga hati kita tetap lembut, menjaga ibadah tetap khusyuk, dan menjaga syahwat tetap terkendali. Sebaliknya, terlalu sering kenyang akan melemahkan iman, menguatkan syahwat, dan membuka jalan menuju maksiat. Imam Al-Ghazali menutup nasihatnya dengan sangat indah. Kenyang adalah sumber segala penyakit hati, sementara lapar adalah kunci segala kebaikan. Menjaga perut, menjaga hati. Sahabat yang dirahmati Allah, telah kita renungi bersama 7 bahaya besar dari kenyang yang dijelaskan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dari bahaya yang tampak ringan hingga yang sangat berbahaya, semuanya bermuara pada satu titik, kenyang membuat hati jauh dari Allah dan mendekat pada syahwat serta maksiat. Mari kita ulang sejenak inti dari ketujuh bahaya itu. 1. Kenyang membangkitkan syahwat. 2. Kenyang menghilangkan semangat ibadah. 3. Kenyang membawa kantuk dan malas. 4. Kenyang mengeraskan hati. 5. Kenyang membuat lalai dari zikir dan tadabur.
6. Kenyang menjadikan malas dalam amal saleh. 7. Kenyang memperkuat dorongan maksiat. Betapa jelas bahwa perut bukan sekadar urusan tubuh, tetapi juga urusan ruhani. Barang siapa mampu menahan perutnya, maka ia mampu menahan lisannya, matanya, pikirannya, bahkan seluruh syahwatnya. Lapar sebagai jalan para nabi. Para nabi, para sahabat, dan para ulama terdahulu menjadikan lapar sebagai kunci kedekatan mereka dengan Allah. Rasulullah seringkali berhari-hari menahan lapar, tetapi justru dengan itu beliau semakin kuat dalam ibadah, semakin lembut hatinya, dan semakin besar tawakalnya kepada Allah. Lapar yang terukur bukanlah kelemahan, melainkan cahaya bagi hati. Ia membangkitkan semangat, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, dan mengajarkan kesabaran. Hidup sederhana adalah kemenangan. Kenyang yang berlebihan sering kali lahir dari pola hidup berlebihan pula, ingin selalu enak, ingin selalu cukup, ingin selalu puas. Padahal kemenangan seorang mukmin bukanlah ketika ia bisa memenuhi semua keinginan perutnya, tetapi ketika ia mampu mengendalikan perutnya. Ingatlah nasihat Rasulullah. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadits ini adalah pedoman keseimbangan. Islam tidak melarang makan, tetapi melarang berlebih-lebihan. Islam tidak memerintahkan lapar sepanjang waktu, tetapi mengajarkan agar kita tahu batasnya. Sahabatku, mari kita jujur pada diri kita masing-masing. Berapa banyak ibadah yang hilang hanya karena kita terlalu kenyang? Berapa banyak doa yang hambar karena hati keras akibat perut penuh? Berapa banyak kesempatan mendekat kepada Allah terlewat karena kita sibuk memanjakan perut kita sendiri? Semua itu mengajarkan kita satu hal, jangan biarkan perut menjadi raja dalam hidup kita. Biarlah ia sekadar hamba, penopang agar kita bisa beribadah, bukan penguasa yang menyeret kita kepada maksiat. Mari kita sempatkan waktu kita untuk berdoa. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menjaga diri dari berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Semoga Allah melembutkan hati kita dengan lapar yang menumbuhkan zikir, semoga Allah menjauhkan kita dari kenyang yang menimbulkan lalai, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang mampu mengendalikan syahwat demi meraih ridha-Nya. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.